Pagi hari langitnya cerah. Kupu-kupu di taman warnanya indah. Jika Anda mencintai Allah, jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suka daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Mudah-mudahan lunas semua hutang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul di musola yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman. Seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karena beliau tidak akan Allah ciptakan langit dan bumi ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Al-Mukarram al-Muhtaram, Mudirul Mahad Birul Walidain, guru kita mulia Al-Ustadz Ahmad Rajo Asibuan SPD Al-Hafiz. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Raisul Mu'asasah Al-Ustadz Anwar Syah Putra Halawa SPD Al-Hafiz. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para asatiz wal-asatizah. Al-Mukarram wal-Muhtaram, walidati, mama saya, dan penonton di rumah. Dan yang saya sayangi, guys filah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pun saya pada malam hari ini, dan berdirinya saya di atas mimbar ini ingin membawakan sebuah kisah. Kisah yang penuh hikmah. Kisah bukan sembarang kisah. Bukan kisah suara hati istri yang di Indosiar, bukan. Melainkan kisah Suhaib yang beruntung. Di dalam kamus hidup kita, ketika titipan berupa harta, jabatan, anak hilang atau lenyap, itu disebut sebagai musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menangis. Para sahabat pun menangis. Salafus soleh terdahulu juga menangis ketika kehilangan orang yang dicintai. Mereka menangis, itu manusiawi. Namun, ketika seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia teramat bersedih, meratapi, atau bahkan kemudian dia berburuk sangka kepada Allah, menyalah-nyalahkan takdir, menuding-nuding bahwa Allah tak adil, maka itu adalah sikap yang salah. Kita memang sering lupa dan berlagak lupa hampir setiap saat bahwa segalanya milik Allah. Semua berasal dari Allah dan akan bermuara kembali kepada Allah. Maka mari belajar dari Suhaib bin Sinan, seorang sahabat Rasul dari Romawi yang berdarah Arab, untuk menghidupkan pelita hati dan penerang jalan kehidupan dalam melangkah. Guys filah yang dimuliakan Allah, bagaimana latar belakang Suhaib? Suhaib bin Sinan merupakan putra dari salah satu seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut. Karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Ternyata kisah pilunya menjadi seorang budak
membawakannya kepada suatu hikmah yang sangat besar. Seorang penjual budak menjualkannya kepada salah satu orang terkaya di Mekah. Namanya Abdullah bin Jud'an. Tidak beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas dirinya dan menunjukkan bahwa ia tidak layak menjadi seorang budak. Abdullah bin Jud'an pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi. Berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya yang baru di kota Mekah sebagai pedagang. Hingga pada akhirnya ia menjadi saudagar yang sangat kaya raya di Mekah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keislamannya, Suhaib bin Sinan merupakan salah satu sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Ia memeluk Islam bersama Ammar bin Yasir di Darul Arqam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-subbaqu arba'ah, ana sabiqul Arabi, wa Suhaibun sabiqur Rum, wa Salmanun sabiqul Farisa, wa Bilalun sabiqul Habasyah." Para pendahulu ada 4. Aku adalah orang yang paling awal dari kalangan Arab. Suhaib, orang yang paling awal dari kalangan Romawi. Salman, orang yang paling awal dari kalangan Persia. Dan Bilal, orang yang paling awal dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat At-Tabarani nomor 7288 di sebelah kiri. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat menakjubkan dari kisah perjalanan Suhaib adalah kisah hijrahnya. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah SAW dan bersama sahabatnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan Suhaib bin Sinan menjadi salah satu sahabat yang ingin hijrah menyusul Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy telah mengatur strategi untuk mencegah kepindahan Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka telah mengatur strategi berbuat berbagai makar jahat yang telah disiapkan. Seluruh jalur keluar kota dari Mekah diblokade. Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil meloloskan diri atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Suhaib terjebak dalam perangkap orang-orang Quraisy sehingga ia terhalang untuk berhijrah sementara waktu. Orang-orang musyrik tidak akan membiarkan Suhaib pergi begitu saja. Orang-orang musyrik terus mengawasi gerak-gerik Suhaib. Setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, Suhaib berhasil kabur pada malam hari. Suhaib meninggalkan semua harta kekayaannya di rumahnya. Ia bergegas menuju Madinah dengan tunggangannya disertai anak panah dan pedang di tangannya. Para penjaga kemudian menyadari dan bergegas menyusulnya. Suhaib naik ke atas bukit dan akhirnya ia dikepung para penjaga. Ketika ia melihat dan berhadapan dengan orang-orang Quraisy, Suhaib berseru, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian tidak akan berhasil mendekatiku sebelum aku menghabiskan anak panah yang ada di dalam kantong ini. Dan setelah itu, aku akan menggunakan pedang untuk menebas kalian semua sampai semua senjataku habis." Suhaib terus berseru, "Majulah kalian ke sini kalau kalian berani. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Namaku Sipa. Panggil aku Sipa. Kalau anak Medan kayak gini, jangan main-main, jangan main-main. Bertumbuh menjadi, Ean. Terus dijawab sama musuhnya, Oke gas. Suhaib terus berseru, "Majulah kalian ke sini kalau kalian berani. Atau jika kalian setuju, aku akan menunjukkan tempat di mana aku simpan harta benda. Asalkan kalian membiarkanku pergi dari sini." Mereka tertarik dengan tawaran terakhir itu dan setuju menerima semua harta kekayaan Suhaib sebagai imbalan dirinya. "Memang dahulu waktu kau datang kepada kami, kau adalah orang yang sangat miskin. Dan sekarang hartamu menjadi sangat banyak hingga melimpah ruah.
maka kami hendak membawa pergi harta kekayaan itu. Lalu Suhaib menunjukkan di mana ia simpan harta bendanya. Kemudian mereka membiarkan Suhaib pergi begitu saja. Lalu sedangkan mereka kembali lagi ke Mekah. Akhirnya mereka mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki Suhaib. Harta yang dibangunnya dari nol itu sekarang lenyap, hilang tak bersisa. Itu adalah sebuah musibah. Tetapi Suhaib terima dengan ridho. Suhaib menganggap bahwa titipan harta itu adalah dan akan kembali lagi kepada Allah. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, usai peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 207 agar menjadi ibrah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Shadaqallahul 'azim. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Dari sini dapat kita petik sebagai pelajaran. Terkadang Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita. Namun sebuah musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi atau orang yang lebih kuat lagi. Seberat apapun beban yang harus dipikul, sesakit apapun luka yang harus ditanggung, sebesar apapun masalah yang harus dihadapi, tetaplah memiliki keyakinan yang utuh dan penuh pada Allah. Kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan kehilangan Allah. Kita bisa saja goyah, asal jangan sekalipun kita ragu pada Allah. Jadi yakin dan tenanglah, karena kita punya Allah. Keyakinan kita pada Allah akan menjadi doa mujarab dalam setiap luka dan permasalahan yang dihadapi. Suhaib tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Rasul jika ia tidak menjadi seorang budak yang mengantarkannya ke Mekah hingga berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah atas musibah yang ditimpa kepada kita. Bisa jadi Allah simpan suatu hikmah yang besar, atau sudah Allah persiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang kita derita. Nah, pelajaran berikutnya, Suhaib bin Sinan telah menebus dirinya dengan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Ia tidak merasa rugi sedikit pun, justru ia malah bahagia dan merasa beruntung. Begitulah seharusnya kita bersikap dalam mengeluarkan harta di jalan Allah. Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Contoh kita sudah sangat dekat dari guru kita mulia, Mudir Mahat Birrul Walidain, walid kita bersama. Beliau tidak merasa takut, tidak merasa rugi sedikit pun. Beliau rela, ikhlas karena Allah menjual aset-aset yang mewah. Salah satu contohnya, beliau rela menjual mobilnya dan hasilnya untuk membangun asrama banat, tempat yang dipergunakan dengan baik. Maka balasan yang baik pula dari Allah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu menjadi motivasi terbesar buat kita, dorongan buat kita, bahwa dunia ini sifatnya sementara, sedangkan akhirat sifatnya selama-lamanya. Maka dari itu teman-temanku, buatlah dari sekarang tabungan amal akhirat kita. Semoga Allah selalu memandang dan ridho kepada usaha-usaha beliau. Amin. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada beliau. Semoga Allah selalu limpahkan rezeki.
diberi keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga Rasulullah hadir dalam mimpi beliau. Amin. Dan semoga Allah selalu memberkahi Ma'had Birrul Walidain ini. 10 tahun ke depan, Ma'had Birrul Walidain go internasional. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Beri tepuk tangan yang meriah buat walid kita bersama. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Mencari jarum di tumpukan jerami. Jarum yang dicari tak kunjung ditemukan. Jadilah seperti Suhaib Ar-Rumi, memandang kekayaan sebagai titipan. Buat Umi, Abi, dan penonton di rumah lainnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita Ma'had Birrul Walidain. Karena setelah video ini, masih banyak lagi video bermanfaat lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya, Umi, Abi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.